Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga imet ya Lur ya. Imet nggak perlu dijaga. Oke, untuk mempersingkat waktu karena ini videonya lumayan panjang ya. Jadi dari mulai tahap dasar saya pakai Piu 2K Surfacer dari Auto Glue sama seperti video kemarin yang saya pakai. Terus di sini saya ingin mengasih tahu buat teman-teman terkhusus yang masih belajar. Khusus masih belajar ya. Kalau sudah senior, sudah pro, sudah di atas angin, silahkan geraji angin. Kalau masih belajar ya mohon maaf ya, saya amit untuk para suhu. Oke, supaya kita mudah dalam sesi sanding atau pengamplasan. Di sini untuk pengamplasan saya pakai mode wet sanding atau mode basah. Yang saya aplikasikan ini adalah amplas ukuran 800 sebelum saya naik ke tahapan base color atau base coat ya. Nah, supaya kita mudah dalam mengindikasi permukaan epoksi ini sudah diamplas apa belum. Di sini saya kasih yang namanya gate coat. Gate itu pengawal ya. Seperti orang-orang yang ada di kota pariwisata yang suka ngawal-ngawal bule itu kan gate ya namanya. Nah, pengawal ataupun rambu-rambu ini untuk penanda ketika kita saat melakukan pengamplasan supaya tidak terjadi yang namanya epoksi ataupun filler ataupun Piu 2K Surfacer itu jebol mengikis sampai ke dasar. Supaya ini mengantisipasi ya Lur ya. Oke, caranya seperti ini. Jadi untuk dasar itu sudah kering misalnya, itu kita semprot menggunakan cat curah seperti ini yang terlihat di dalam video secara tipis-tipis, terus ditunggu sampai kering lalu dilakukan pengamplasan. Nah, ketika kita amplas terkikis, otomatis permukaan yang ada gate coat-nya tadi itu macam kayak ngasih info ke kita. Jadi, hey, ini permukaanku sudah mulai habis nih, silakan pindah. Nah, gitu loh. Itu untuk mempermudah supaya teman-teman tuh tahu ini media yang mana ya yang sudah diamplas, yang mana ya belum. Nah, di sini kita untuk mengambil opsi yang paling mudah karena di sini konteksnya belajar ya Lur ya. Oke. Kenapa setelah epoksi ataupun filler ataupun Piu 2K Surfacer itu harus wajib dilakukan sanding karena di situ kita akan menciptakan mechanical bonding ya. Mechanical bonding adalah baretan yang dibuat oleh grid amplas yang kita lakukan pengaplikasian tadi. Jadi gunanya untuk daya rekat antara epoksi dan base color atau cat yang kita aplikasikan. Mas, kenapa kok di 800? Nah, kenapa di 800? Kalau kita main di 800 ataupun 600, itu kita masih memiliki grid yang ideal. Kita memiliki halus ataupun lurus, tapi juga kita dapat gridnya untuk daya rekat. Jangan sampai kita melewati batas ya. Bahkan ada yang epoksi itu diamplas sampai di ukuran 1500 bahkan sampai 2000. Nah, itu mau ngamplas epoksi apa mau melakukan flow coat kan gitu. Jadi dipikir juga untuk bagian base colornya. Jadi supaya grid yang diciptakan oleh ukuran 800 itu supaya bisa menciptakan mechanical bonding untuk daya rekat cat yang akan kita aplikasikan gitu loh. Kalau terlalu halus itu efeknya juga nggak begitu bagus karena kalau permukaan epoksi itu terlalu halus licin, nah nanti cat itu merekatnya sama siapa kan gitu loh. Oke, karena epoksi itu sudah dipastikan sudah kering total ya. Jadi sangat minim sekali terjadinya chemical bonding atau abrasi ataupun pertemuan antara kimia dengan kimia senyawa gitu ya. Nah, di situ maka dari itu kita pilih ukuran stopnya itu sampai di 800 lah.
maksimal, atau bisa juga pakai 600, itu juga bisa. Tapi saya lebih percayakan ke 800 supaya baretannya nggak terlalu dalam dan tidak mengindikasi thinner merasap ke bawah. Kalau baretannya masih tertinggal terlalu dalam, itu biasanya ngasih jalan nih untuk thinner ngeresap ke bawah, akhirnya nanti ngangkat ataupun keriting ya. Oke, itu untuk penjelasan awal setelah kita melakukan epoxy ataupun filler ataupun PU 2K Surfacer sebagai epoxy correction. Terus di situ kita lanjut untuk get coat sebagai base coat correction, sebagai seberapa layak panel ini akan kita naikkan ke base color ataupun base coat, gitu ya lur ya. Karena di sini kita secara internal untuk diri kita sendiri itu memang sudah mempersiapkan secara maksimal mungkin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa kita harus memperhatikan dari dasar panel untuk mempersiapkan seberapa layak ini panel kita akan naikkan ke base color ataupun kita akan naikkan ke bagian clear coat? Karena banyak sekali teman-teman yang mengeluh tentang terjadinya setelah di clear kok jerukannya gede-gede ya mas, setelah di clear kok clearnya kurang ngeflat ya mas, kok masih gede-gede banget jerukannya. Kalau menurut saya jerukan tekstur itu pasti ada, walaupun kecil itu pasti ada, karena atomisasi yang dihasilkan oleh spray gun itu memang menghasilkan jerukan gitu ya. Kalau memang pengen yang flat banget ya mungkin diamplas lagi, terus di flow coat, diamplas lagi, dipoles, itu mungkin bisa mendapatkan flat yang diinginkan. Kalau saya seperti itu. Nah, supaya kita dapetin flat ideal, dalam arti kata flat ideal ini kita dapetin jerukan hasil tembakan dari spray gun itu sehalus mungkin. Gimana caranya? Yaitu dari panel itu sudah kita siapkan ya. Dari panel kita sudah siapkan, dari mulai epoxy tadi kita amplas, terus naik ke base coat. Nah, base coat ini juga bisa menentukan jerukan. Kalau base coatnya jerukannya udah gede-gede, terus dipaksa ditimpa dengan clear coat, ya mungkin clear itu akan mengikuti kontur pada media yang di bawahnya, media cat yang di bawahnya, gitu ya lur ya. Jadi pemahaman itu harus dikoreksi dari bawah. Di samping persiapan panel yang kita bicarakan tadi, untuk setting spray gun atau setting alat itu juga kita dituntut untuk bisa menentukan bahwasanya gimana sih caranya kita itu bisa menghasilkan semburan atau atomisasi yang layak untuk kita aplikasikan. Sebelum kita mengaplikasikan bahan ini ke media itu bagaimana settingannya, dan itu tergantung alatnya teman-teman sendiri ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan settingan alat saya dengan dulur-dulur gitu ya. Mungkin settingan dulur-dulur beda, alat saya juga beda. Dan di sini kita lebih membicarakan ke tekniknya. Ya gimana caranya kita bisa dapetin tembakan atomisasi yang halus gitu ya. Karena di samping itu alat juga berperan penting, dan bahan yang kita pakai juga berperan penting ya. Bahan yang kita pakai itu kita harus tahu nih mixing rasio yang tepat itu di berapa banding berapa rasionya. Sejauh ini yang saya tahu bahwasanya bahan itu berbeda merek aja itu sudah berbeda viskositas ya. Jadi teman-teman itu harus bisa benar-benar menentukan bagaimana caranya itu membuat mixing rasio, penambahan reducer atau thinner itu semaksimal mungkin. Gimana caranya supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil tembakan atomisasi yang lembut gitu ya. Kalau dibicarakan secara umum, kalau biasanya NC itu memiliki rasio 1:2, terus kalau PU itu biasanya rata-rata di 1:1 atau 1:70% atau 80% gitu ya lur ya. Nah, itu tadi kalau kita bicara tentang persiapan panel, alat, dan bahan ya. Tapi kalau di sini kita bicara tentang gimana sih mas caranya aplikasi clear coat supaya kita itu bisa dapetin hasil yang maksimal dan thickness yang dihasilkan oleh clear coat itu bisa memiliki film yang ideal. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya pengen kasih tahu bahwasanya kalau saya sistemnya di sini itu tidak menggunakan sistem atau mode sawur-sawur atau mode
kabut-kabut dulu, nggak ada. Kalau di sini saya terus terang, ini kan kita aplikasikan clear coat sebanyak 3 lapis nih, 3 layer. Dari lapis pertama sampai lapis ketiga itu saya langsung lakukan pengaplikasian secara basah atau tebal ya. Nah, kenapa? Karena di sini saya pengen dapetin hasil yang maksimal dari clear coat yang saya aplikasikan. Karena kita tahu sendiri bahwasanya fungsi dari clear coat itu melindungi base color yang di bawahnya ya. Jadi gimana kita bisa lebih mendapatkan film yang ideal ketika clear ini sudah kering, itu bisa melindungi base colornya atau base coatnya itu dari ya mungkin ada semacam kimia yang tidak terduga, terus benturan-benturan ringan itu bisa terlindungi dan bisa melindungi sinar ultraviolet dari matahari. Jadi di clear coat ini kan juga ada yang namanya anti UV ya. Kalau clear sekarang yang dirilis oleh pabrik itu kebanyakan sudah memiliki anti UV yang baik gitu ya lur ya. Nah, kebetulan clear coat yang kita pakai ini jenisnya HS yang minim sekali pemakaian thinner atau reducer. Untuk mixing rasio kita tadi itu di 2:1 banding 0,5 thinner ya, atau bisa maksimal di 10% thinner. Itu untuk presentasinya. Nah, berhubung ini karakter clear coat-nya itu memiliki viskositas yang tidak terlalu tinggi, yang minim thinner, terus didukung dengan atomisasi yang dihasilkan oleh spray gun finer core yang tipikalnya itu memang kalau untuk spray gun Meiji atau Jepangan itu memang memiliki atomisasi yang sangat halus ya. Jadi saya harap di sini kinerja dari alat yang saya aplikasikan juga akan menentukan hasil setelah kita nanti aplikasikan gitu ya. Tapi mas, alat saya kan masih entry level, belum pro seperti alat sampean. Nah, ini teman-teman yang suka mematahkan semangatnya sendiri. Jadi gini loh, saya itu kan sudah bilang bagaimana sih caranya kita itu bisa memaksimalkan alat yang kita punya. Ya walaupun itu masih entry level, gimana sih caranya supaya kita itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan keinginan kita. Nah, sekarang gini, teman-teman punya alat entry level misalnya ya, terus kurang lebih dipakai 5 bulan. Selama 5 bulan itu teman-teman itu nggak mungkin dia akan nggak ngerti karakter daripada alat itu. Selama kurang lebih 5 bulan teman-teman itu pasti paham dan tahu, oh ternyata alatku ini enak diaplikasikan atau bisa diaplikasikan ketika dia pakai mixing rasio misalnya segini. Nah, itu kan sama aja pengalaman yang dijadikan pelajaran, dan skill yang diasah terus itu akan lebih bisa menentukan hasil gitu. Karena alat mahal saja itu tidak cukup. Seperti yang saya bilang di awal tadi bahwasanya kita itu sudah mempersiapkan semua internal dari kita. Terus panel sudah kita siapkan. Ternyata di eksternal kita kadang nemuin hal yang tidak kita duga, misalnya cuaca itu kan eksternal ya, terus gangguan debu, terus ya intinya yang di luar ekspektasi kita gitu ya. Jadi teman-teman itu jangan langsung mengejas dirinya sendiri, kemampuan sendiri itu dengan kata-kata alah mas, saya itu alatnya masih biasa mas, nggak kayak sampean gini. Jangan, itu sama aja teman-teman mematahkan semangat sendiri. Semangatnya itu gimana sih caranya kita ngecat pakai alat yang biasa ya, bisa mendapatkan hasil yang istimewa gitu ya. Terus lambat laun kita nabung, misalnya kita pengen upgrade ke alat yang proper, ya itu lebih terkesan seperti halnya motivasi, bukan malah kayak cenderung berpatah hati. Kadang kan ada orang yang bilang, alah alat kayak gini aja juga sudah bisa kok, ngapain beli yang mahal. Sebenarnya bukan ke situ arahnya ya. Kalau kita punya alat yang proper, yang pinter, itu akan lebih membantu kinerja dari operator. Jadi misalnya gini, analoginya gini, kita pakai mobil nih, power steering sama yang enggak power steering, ketika manuver ya itu lebih cepat mana, yang steering atau yang enggak power steering?
pasti lebih cepat yang power steering karena ringan itu loh. Itu arahnya ke situ. Jadi analogi ringannya seperti itulah. Saya pengennya itu stop untuk berbicara tentang ya mungkin untuk teman-teman yang belum pakai alat yang proper, ya saya tidak mengharuskan kamu harus pakai alat ini, enggak. Saya itu enggak kayak gitu. Ya, saya itu di sini bicara untuk lebih tekniknya ya, gimana sih caranya walaupun alatnya biasa kita bisa masih mendapatkan hasil yang maksimal. Ya walaupun butuh pemikiran yang lebih. Dan saya bicara seperti ini bukan saya itu tahu-tahu pakai pegang alat yang pro, enggak. Dari beberapa tahun yang saya lewati itu alat saya ya ala kadarnya, tapi kan saya ini pengen kerja cepet gitu loh, paham nggak? Saya itu pengen kerja cepet, jadi saya butuh alat yang bisa nyupport saya kerja biar cepet gitu, paham nggak? Nah itu kan kalau kita misalnya pakai alat yang biasa nih, kan tadi saya sudah analogikan antara mobil power steering sama mobil yang nggak power steering. Otomatis kan kita lebih mengeluarkan tenaga di mobil yang nggak power steering. Jadi penentuannya dari alat biasa itu di operatornya, di skill operatornya akan lebih diuji di situ. Itu loh Lur. Saya itu mengarahnya ke situ, bukan mengarah tentang mendiskriminasi teman-teman yang masih pakai alat biasa. Dulu berangkatnya saya itu dari alat-alat yang murah, justru itu jadi kesempatan saya untuk terus mengasah skill, terus ketika sudah ada rezeki saya beli alat yang bisa menunjang kinerja saya biar lebih cepat. Nah, ketika skill sudah mumpuni, punya alat yang pro, otomatis alat dan skill akan menyatu, jadi kerjaan lebih enak gitu. Oke, ini pengakliran sudah selesai, nanti kita akan review. Oke Lur, seperti biasa, setelah kita clear coat kita simpan di sini. Ini kondisi masih basah, masih memasuki sesi float temp. Dan bisa dilihat sendiri untuk hasilnya seperti gini. Untuk sementara seperti ini, nanti kalau sudah kering, besok atau sore kita akan review lagi. Ini masih basah kuyup Lur. Oke, itu media yang kemarin. Nantikan besok. Oke Lur ya, saya minta maaf tadi sore nggak bisa lanjut, jadi ini saya lanjutkan di malam harinya. Dan media ini masih sama seperti yang tadi sore. Untuk kotoran-kotoran yang saya tunjukkan tadi itu masih ada Lur. Ini belum saya apa-apain, belum saya koreksi, masih real hasil clear coat yang kita aplikasikan kemarin. Jadi saya nggak lanjut untuk besok karena takutnya teman-teman mengira ini media sudah diperbaiki baru di review. Enggak ya, saya nggak seperti itu. Jadi sebisa mungkin apapun hasilnya tetap saya tampilkan, entah itu kotoran, entah itu meler, entah itu popping, entah itu buih, saya tetap tampilkan supaya apa? Nanti bisa dibahas lagi gimana cara menanggulanginya dan apa penyebabnya gitu ya Lur ya. Saya bukan orang yang nembak jebret-jebret di emperan DPR sana terus tahu-tahu hasilnya kinclong dipamer-pamerin, enggak seperti itu. Saya di sini real untuk konteksnya belajar. Jadi apapun hasilnya ya kita tampilkan gitu ya. Oke, kita bincang-bincang seperti biasa. Ada kopi Mbak Darsini dan saya nggak tahu ini alasan apa Mbak Darsini bikin kopi kok warnanya coklat. Ya mungkin biar ada kesan yang berbeda kali ya. Jadi tadi itu sore
setelah saya review tadi itu saya mau pindahkan ke sini, ternyata dari sini telepon ngajakin jalan. Ya sudah, kalau sudah dari sini yang telepon saya nggak bisa apa-apa, ya sudah saya tunda dulu untuk aktivitas ini. Jadi saya lanjutkan untuk malam ini. Oke, di sini saya hanya ingin memotivasi teman-teman yang terkhusus yang masih belajar. Jadi gini loh, misalnya mohon maaf, kalau teman-teman dapetin hasil clear code yang jerukannya over itu dalam arti jerukannya gede-gede banget, itu jangan langsung ngejudge ke clear code-nya. Entah clear code-nya merek apapun, usahakan dikoreksi dari bawah seperti yang saya bahas di dalam video tadi. Jadi di media panel itu dipersiapkan memang untuk benar-benar siap untuk kita aplikasikan ke tahap clear code. Nah, untuk urusan seperti kotor eksternal dari ruangan ini, itu kita nggak bisa membendung. Dengan ruangan yang ala kadarnya seperti ini, tidak menutup kemungkinan pasti ada kotoran. Yang pakai spray boot aja masih ada kotoran, apalagi kita kayak gini gitu ya. Jadi usahakan dikoreksi dari bawah, terus ke base colornya, terus ke clear code-nya gitu. Jadi jangan langsung ngejudge ke clear-nya. Jadi teman-teman itu kalau melihat hasil finishingnya kurang bagus, pasti langsung, mas clear-nya gini-gini mas, nggak enak, gimana caranya? Alah, dikoreksi dulu lah, pokoknya intinya dikoreksi dari bawah. Itu pesan saya untuk teman-teman. Dan satu lagi, buat teman-teman yang masih pakai alat yang ala kadarnya, walaupun murah, ya dimaksimalkan aja sebisa mungkin. Gimana caranya bisa mendapatkan hasil yang maksimal? Gimana caranya? Ya tetap mengasah skill gitu ya lur ya. Jadi jangan berkecil hati, nggak usah. Saya nggak pernah untuk mengarahkan teman-teman kamu harus pakai alat yang seperti ini supaya gini. Enggak, itu hanyalah sebuah motivasi. Dan saya cenderung untuk mengajak teman-teman itu untuk mengasah skill dan teknik. Gimana caranya walaupun alat kita masih tergolong mohon maaf murah, itu dapat hasilnya maksimal gitu ya loh. Jangan berkecil hati, jangan patah semangat. Oke, tetap jadikan suatu trouble, kesalahan itu jadikan pengalaman gitu ya. Jadi tetap ada suatu pembelajaran terus. Oke, semoga teman-teman usahanya lancar. Yang masih belajar ya teruslah belajar. Oke, ini saya perlihatkan lagi untuk hasilnya seperti ini. Kotoran-kotoran itu masih ada loh. Oh, nggak percaya itu lah. Dan ini masih kalau untuk memperbaikinya masih gampang karena ini kotoran nggak tertanam di dalam clear coat. Jadi nanti kita perbaiki secara minor-minor aja. Oke, mungkin dari saya itu aja. Apabila ada kata yang kurang tepat ya mohon ditepatkan gitu aja. Oke, salam kopi butter sini. Pas susunya. Saya pamit undur diri. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.